Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillah saatnya kita memasuki segmen kita, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan tentunya masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, kita melanjutkan kajian yang lalu ya. Kemarin ya. Kalau kemarin kan kita baru fikihnya Bu. Fikihnya juga ternyata masih ada yang tersisa tuh, ada yang tersisa. Nanti kita akan lanjutkan. Dan sekarang ini tema besarnya adalah ayat-ayat mana sih yang ada sejadahnya Bu. Sehingga kita nggak salah ya. Kalau lagi baca itu kita paham dan kita melakukan sunnahnya yaitu sujud. Insya Allah. Dan insya Allah nanti akan membacakan hadis Ustaz Abdul Wahab Al-Hafiz. Dan di studio ini sudah ada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nurul Iman, Komplek Bina Lindung Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi gitu ya. Pimpinan Ibu Haja Suwarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sudah siap Bu ya. Bukan saja pikiran kita yang disiapkan, hati juga gitu. Boleh sih ya, badan ada di sini, tapi jangan sampai pikirannya melayang kemana-mana gitu. Baik, nah sebelum kita mulai seperti biasa, saya ingin mengajak diri saya dan juga Anda semua yang berada di rumah untuk sama-sama ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan 50.000 per bulan ke rekening Bank Syariah Mandiri 7032902493 atau ke Bank BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Ya, rezeki kan banyak dari mana aja. Barangkali ada yang mendapatkan bonus, silahkan. Dan yang rutin itu lebih baik. Baik dokter, seperti biasa mungkin akan ada update. Saya ingin ngajak para pemirsa sekalian untuk ngapal hadis ya. Gampang banget. Dan ngapalnya pakai kitab ini, pakai buku ini, 40 hadis yang boleh nih saya bacain sekali nih ya. Ibu-ibu ini kan pegang tuh, tolong buka halaman 27 Bu. Halaman 27, nah kita baca hadisnya halaman 27, ya udah, hadis nomor 2. Ikutin Bu, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu muslimun rahimahullah. Qala al-Imam Muslimun rahimahumullah. Haddatsana Yahya ibnu Yahya. Haddatsana Yahya ibnu Yahya. Qala qara'tu ala Malik. Qala qara'tu ala Malik. An-Nafi. An-Nafi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Salatul jamaati. Salatul jamaati. Afdalu min salatil fazzi. Afdalu min salati fazzi bisab'in wa isyrina darajah. Bisab'in wa isyrina darajah. Ya. Salat berjamaah itu lebih afdol daripada salat sendiri 27 kali lipat. Hadisnya cuma lewat 4 doang kok, 4 orang doang. Ya, Imam Muslim ya, Yahya ibn Yahya, Imam Malik, Nafi, Abdullah bin Umar, 4. Sama dengan Imam Bukhari, Imam Bukhari, Abdullah bin Yusuf, Maliknya sama, Nafi'nya sama, Abdullah bin Umarnya sama. Jadi ngapalnya antara Sahih Bukhari sama Sahih Muslim bedanya cuma 1 orang doang. Yang satu Imam Muslim dari Yahya ibn Yahya, Imam Bukhari dari Abdullah bin Yusuf. Lapatnya beda dikit doang. Kayaknya Mas Agus apal nih. Bedanya cuma itu doang. Beliau dari yang Sahih Bukhari udah apal. Ya kalau baca sih apal dokter. Nah jadi artinya mudah Bu ya, mudah. Saya mengajak para pemirsa sekalian untuk menghafal. Ini ingin miliki ini download aja gratis. Ya. Nah dokter, satu hal dokter, ketika kita membacakan hadis gitu ya, apakah memang harus kita bacakan komplit nih? Dengan sanadnya? Iya betul, karena kan yang suka kita dengar juga ya, barangkali penceramah jarang yang menyampaikan secara komplit Bu ya. Nah ini gimana baiknya? Kata ulama, ketika kita menyebutkan nama orang soleh Bu, itu akan turun berkah. Ada berkahnya. Kita sebut nih Mas Agus ya, disebut nama istrinya, rasanya beda Mas. Oh iya benar. Beda, ada apaan gitu, ada getaran gitu. Kita disebutin Rasulullah apa nggak bergetar Bu? Disebutin Imam Muslim, ya Allah, Imam Muslim, Imam Malik, sahabat Nabi Abdullah bin Umar, itu kan rasanya lain. Nah kita pengen ngajak para umat Islam Indonesia untuk merasakannya, nikmatnya ngaji hadis.
Ini kita alhamdulillah nih udah 4 tahun lebih nih kita nikmat, Mas. Ya, dokter, barangkali terakhir dokter, Ya. dijelaskan gitu kan, qala haddatsana ini maksudnya dari sini pakai bahasa Indonesia maksudnya. Dari Imam Muslim bilang nih, dari Yahya ibn Yahya. Ini Ya. gurunya Haddatsana Imam Muslim. Yahya ibnu Yahya itu Ya, dari Yahya ibn Yahya. Nah, terus gurunya Yahya ibn Yahya Dia adalah berkata, Malik. qala gitu Qala kan ya. qara'tu Malik. Saya baca nih di hadapan Imam Malik. Nah, Imam Malik dapatnya dari mana? Dari Nafi. Nafi dapatnya dari mana? Dari Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar dapatnya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Ibaratnya sanadnya nyambung tuh, Bu. Sama seperti kita baca ini nih. Ya. Kita baca ini Sahih Bukhari. Cuman yang kita baca kan kita nggak pilihin, Bu. Kadang-kadang sanadnya panjang, ngapalnya susah, ganti-ganti mulu orang-orangnya. Kalau yang ini, orangnya dia lagi. Jadi cara ngapalnya jadi gampang. Apal 1 sama dengan apal 40. Baik. Ya, sudah ini hadiah Ibu. Nanti kan sudah masing-masing udah dapat ya? Iya, alhamdulillah ya. Iya, bisa langsung dibawa pulang. Ya, silakan dokter, kita akan mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saya berada, rahimakumullah. Hari ini kita akan sambung lagi kajian kita. Abwabnya sama, babnya adalah bab sajadah idza samaun syaqqat. Jadi surat-surat mana aja atau ayat-ayat mana aja yang ada sejadahnya. Minggu yang lalu Mas Agus nanya, ada gak satu surah yang 2 kali sujud ya? Ntar jawabannya ketemu, Mas. Ada atau enggaknya. Terus ada gak yang suratnya kita hafal ya? Tahu-tahu ada sejadahnya, tapi kita nggak pernah ingat ya, nggak pernah praktekin. Ntar kita tahu ya bahwa ada surat yang kita hafal. Kenapa kita hafal? Juz amma, Bu. Adanya di juz amma. Kalau adanya di tengah-tengah, surat Maryam, surat Al-Hajj, mungkin kita nggak hafal kali, Bu ya, termasuk saya gitu. Tapi kan kalau di surat amma ya, juz amma, kita insya Allah hafal. Nah, mana aja ayat-ayatnya? Tolong Ustaz Wahab dibacakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'afir rahimahumullah wa anfa'ani bi ummi fid dar amin. Qala al-Bukhari bab sajah idza sama'u syaqqat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahumullah haddatsana Muslimun wa Ma'ad ibnu Fadalah qala Mu'az ibn Fadalah. Qala akhbarana Hisham an Yahya an Abi Salamah qala ra'aitu Aba Hurairah radhiyallahu qara'a idza as-samaa'u syaqqat fasajada biha faqultu ya Aba Hurairah alam araka tasjudu qala law lam ara nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu lam asjud. Iya. Ini ceritanya gini, kalau kita mau ngomongin soal riwayat sanadnya dulu, haddatsana Muslim ibn Ibrahim wa Mu'az ibn Fadalah. Jadi kadang-kadang tuh para ulama hadis nyebutin gurunya satu ya, dari gurunya lagi. Kadang-kadang ulama hadis juga menyebutkan langsung 2 gurunya. Nah, ini Imam Muslim nih sekarang nih nyebutin 2 gurunya. Gurunya siapa? Gurunya Imam Muslim, Muslim ibn Ibrahim. Jadi guru sama murid namanya sama-sama Muslim dari Muslim. Ibu ada gak? Ibu Tuti, ibu gurunya siapa? Bu Tuti juga. Iya, Mas Agus nih kan nama-nama populer. Nama Agus, pasaran, Bu. Nama pasaran. Banyak banget gurunya juga Agus juga. Agus ngajarin Agus. Bawah lagi Agus juga ada. Bawahnya ada Agus lagi. Nah, ini Muslim ibn Ibrahim wa Mu'az bin Fadalah. Cuman biasanya yang nama yang kedua itu derajat kekuatan riwayatnya lebih rendah dibanding yang pertama. Itu dalam ilmu hadis begitu. Orang yang disebutin kedua biasanya itu kekuatan dobetnya kalah dibanding yang pertama. Nah, dua-duanya dari mana? Dari Hisham, dari Yahya ibn Salamah. Beliau nih sahabat, ada tabiin bilang nih, saya ngelihat Rasul Abu Hurairah kalau baca idza samaun syaqqat, baca surat Al-Insyiqaq, sujud. Iya. Ini apa-apaan nih sujud nih? Jawaban Abu Hurairah pakai apaan? Pakai qala Rasulullah, man qara'a surat Al-Insyiqaq. Enggak, Bu. Jawabannya adalah saya ngelihat Nabi kalau baca surat Al-Insyiqaq sujud. Lah aneh kan cuma ngikutin doang. Kata Abu Hurairah, ada mah cuma ngikutin doang. Nah, ibu-ibu gitu juga. Kalau Nabi sujud baca surat Al-Insyiqaq, ya kita juga sujud. Kan gitu. Nah, surat Al-Insyiqaq juz keberapa, Bu? Juz 30 kan? Juz 30. Berarti kita hafal idza samaun
Syakot. Nah, ntar ada satu lagi Mas di juz 30 yang ada sejadahnya. Yaitu di surat Al-Alaq. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ujungnya kan wasjud waqtarib. Nah, ya itu. Nah, kalau itu ibu baca ya, baca surat tadi Al-Insyiqaq sama surat Al-Alaq, bacanya sampai habis, sampai ayat sejadahnya di surat Al-Alaqnya, maka kita disuruh untuk sujud. Cara sujudnya kayak gimana? Kayak kemarin kita ini, ibu lagi sholat, baca surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq, atau lagi duduk gini, baca Quran. Lagi sholat disuruh sujud, lagi baca Quran juga disuruh sujud. Gimana Ustadz, saya kan lagi baca Quran. Taruh aja Qurannya. Taruh Qurannya di sebelah. Maaf ya, kalau saya baca, ini saya pegang 2 Quran. Kebetulan ada 2 Quran. Ini kagak ada tandanya. Yang di sini yang ini nggak ada tandanya, nggak ada tanda sejadahnya Bu. Nggak ada. Kalau yang ini ada tanda sejadahnya. Nah, kebanyakan Quran yang sekarang udah ada tanda sejadahnya. Di sini ada tanda kayak begini. Dan di sini ujungnya ada sajadah. Kita baca ini, kita sujud dah. Ustaz, kalau lagi saya baca ya, maaf Mas Agus. Saya nemenin Ustaz. Ya, boleh. Biar nggak ditaruh di bawah. Ya. Ini. Nah, boleh nggak kalau misalnya saya lagi gini, Mas? Saya taruh di sini, maaf ya. Bukan kita nggak menghormati Al-Quran, hukum fikihnya. Boleh nggak kita taruh di sini? Boleh Bu. Boleh. Ini kan lebih rendah, kan kita nggak dudukin. Kan kita lagi pegang gini, kita mau sujud, gimana sujudnya begini Bu? Kan nggak. Iya, ada giniannya, ada apa namanya? Ada tempat. Emang selamanya kita pakai tatakan Bu? Kan nggak selamanya kan. Kalau kita pakai tatakan, udah. Kalau ada tatakannya, udah taruh sini, kita sujud. Tapi kalau misalnya nggak ada tatakan, boleh nggak ditaruh di sini? Hukumnya ya, boleh Bu. Tapi kalau misalnya ada yang di sini ada tatakan atau ada belakang di sini, taruh aja di sini. Taruh di sini lebih baik, taruh di giniannya lebih baik. Tatakan ceritanya ini bukan orang nih. Tatakan lebih baik. Udah tinggal sujud aja kayak tadi kemarin ya. Minggu kemarin sujud. Habis sujud, udah assalamualaikum, pegang, terusin lagi. Ini baru berapa ada 12 surah ya. Setelah Al-Insyiqaq ketemu Al-Alaq. Ada sujud lagi, taruh lagi, sujud lagi. Iya, assalamualaikum. Ya, lagi-lagi ya, ada yang pakai salam, ada yang nggak pakai salam. Udah, orang yang nggak pakai salam jangan disalahin, orang yang pakai salam juga jangan disalahin. Ini kan sajadah, ini kan bukan sholat. Kalau bukan sholat, kita kenapa harus sujud Bu? Kan kita harus punya wudu. Kalau kita nggak punya wudu, nggak harus sujud. Sajadah itu kan mau dibilang sholat bukan, mau dibilang bukan sholat juga kayak sholat. Nah, kita lebih afdolnya adalah udah ikutin aja dah. Kalau mau nggak pakai sejadah, nggak pakai begini gimana? Wasjud waqtarib, udah langsung aja sujud. Kalau yang milihnya nggak pakai takbir. Nah, terus kalau misalnya Imam Syafi'i bilang gini, kalau lagi baca nih ribet nih. Ngadepnya sempit banget Mas. Kita dempet-dempetan. Kalau misalnya saya ini bangsa bisa ini susah. Nah, gimana iniannya? Imam Syafi'i bilang baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Bukan dalam kondisi sujud, tapi dalam kondisi diam gini baca. Sebagai gantinya itu ya, gantinya sejadah. Ini ijtihadnya Imam Syafi'i. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, berarti kita akan jeda dulu dokter. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini.
Iya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan akan kita lanjutkan kajian kita. Namun sebelumnya seperti biasa saya mengingatkan diri sendiri dan juga Anda semua yang berada di rumah untuk sama-sama kita ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan rizki yang Anda dapatkan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 032902493 ataupun di Bank BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik, nah dokter kalau dilihat gitu di dalam Al-Quran Al-Hadi, total jumlah surat yang ada ayat sadahnya berapa jumlah ya kira-kira? Ada 18 ya. 18. Sorry, ada yang bilang 13, ada yang bilang 14. Sorry. 14. Nah kalau secara umum gitu ya maksudnya, sebenarnya surat As-Sajadah itu terkait dengan apa sih? Kan itu kan benar adalah bentuk ketaatan, membuat orang itu sujud. Nah kalau dilihat secara umum tuh dari ayat per ayatnya gimana tuh? Kira-kira apa sih temanya? Ada dua makna besar. Ada di perintah sujud, ada perintah untuk membesarkan Allah. Untuk mengagungkan ya Allah. Dua kata itu yang umum, Mas. Kalau enggak perintah sujud adalah perintah membesarkan Allah. Iya. Jadi totalnya ada 14 ya. Ada 14. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 14. Ya, nggak, maksud saya pasti ada kekhususan, kekhasan mungkin dari ayat-ayat atau surat yang ada sajadahnya begitu, dokter ya? Iya, ada keistimewaannya, pasti ada keistimewaannya karena ada sajadahnya. Ya. Dan kalau khusus untuk hari Jumat memang disarankan. Rasulullah tuh bukannya tiap hari, bukan. Akan tapi sering sekali atau rutin ya, kadang-kadang enggak. Bacanya adalah Alif Lam Mim Tanzil sama yang kedua Al-Insan. Berarti kalau umpamanya kita ini lagi imam, jangan pilih ayat pertama Al-Insyikok, ayat kedua Al-Alaq. Surat yang pertama ya, surat pertama Al-Insyikok, surat kedua Al-Alaq. Biar apa? Biar 2 kali sujud. Iya, ini nggak lazim. Terus gimana Ustadz kalau misalnya kan ini di surat 1 juz. Kita ini di malam taraweh. Taraweh kan kadang-kadang bacanya panjang tuh, Gimana kalau imamnya dua rakaat nih kebetulan dapat rakaat pertama dan kedua. Ini kan nggak disengaja, Bu. Kalau nggak disengaja silahkan aja. Sekalipun dalam 1 rakaat 2 kali sujud atau setiap rakaat ada sujudnya. Ya. Asal jangan disengaja. Kalau tadi kan saya sengaja tuh. Saya sholat isya atau sholat maghrib, pengen beda aja nih Mas nih, biar apalagi pengen ngerjain biar jamaahnya nyasar semua. Nah nyasar saya sholat tuh, rakaat pertama saya baca Al-Insyikok, rakaat keduanya saya baca Al-Alaq, 2 kali sujud, Bu. 2 kali sujud 2 kali bingung kan gitu. Jadi ada kekhasan, maksudnya kebiasaan Rasulullah itu membaca surat sajadah itu setiap Jumat berarti? Setiap Jumat doang, yang lainnya enggak. Yang lainnya adalah kalau kebetulan aja, kebetulan. Dan ini apakah juga jadi bagian yang disunahkan gitu untuk melakukan? Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kalau hari Jumat emang disunahkan, Bu. Disunahkan, tapi tidak wajib ya. Ada sementara di tempat yang lain. Ini saya pernah pergi ke Kalimantan. Masjid itu memaksakan diri kalau hari Jumat tuh harus baca itu karena imamnya nggak hafal, gede banget tuh di mihrabnya ditulisin ayat surat sejadah tuh, biar pada baca itu. Menurut saya jangan dipaksain. Kalau emang hafal silahkan, kalau nggak hafal ya boleh kok surat yang lainnya. Buat yang imam rutin kayak beliau ini kan imam rutin nih. Sekali-kali jangan baca surat itu. Setahun sekali gitu, setahun 2 kali. Kalau setiap 2 minggu sekali kan diomelin sama jamaah gitu ya. Setahun sekali nggak apa-apa, setahun 2 kali nggak. Biar apa? Biar tidak ada kesan. Kalau hari Jumat wajib baca ini. Gitu. Nah terus pada saat sholat apa biasanya dibacakan, dokter? Sholat subuh, sholat Jumat? Subuh doang. Sholat Jumat kan? Jumat sholat subuh. Hari Jumat sholat subuh. Itu doang. Kalau yang lainnya enggak. Nah Umar tuh Umar kan cuma sekali doang baca An-Najm. Sekali baca, terus sekali baca kan sujud tuh. Ulama jamaah pada sujud semuanya. Minggu berikutnya Umar baca lagi.
Tapi beliau nggak sujud. Nah, orang kan ada yang dua mazhab tuh, ada yang sujud, ada yang nggak sujud. Imamnya nggak sujud, saya nggak sujud. Tapi sebagian lagi sujud. Alasannya, ente gimana sih imam kemarin sujud, sekarang nggak sujud? Umar sengaja mengatakan bahwa saya ingin menunjukkan bahwa sajadah di sini tidak wajib, ya, boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Nah, satu lagi, satu menekankan aja nih. Kan hadis ini seperti mungkin pernah saya sampaikan juga untuk tekan lagi, itu kan adalah segala perilakunya Rasulullah gitu ya. Betul. Nah, sedangkan ini adalah yang mencontohkan adalah Umar gitu. Ya. Apakah juga artinya ini bagian daripada hadis gitu, sedangkan Rasulullah kan mungkin selalu mendapatkan ayat itu terus sujud gitu. Ini kan Umar berarti loh. Apakah Umar juga setara, juga termasuk kategori hadis gitu? Nah, Umar dari mana? Umar dari Rasulullah. Umar melakukan itu dari mana? Dari Rasulullah. Karena Umar pernah melihat Rasulullah baca surat An-Najm atau dibacakan surat An-Najm sujud. Kadang-kadang juga pernah juga beliau melihat enggak. Maka selesai. Sama seperti Abu Hurairah tadi yang tadi kita baca hadisnya ya. Kenapa ente sujud? Ana bukan bikin-bikin. Ana ngelihat Rasulullah waktu baca surat ini sujud, ya ana sujud. Ya berarti bukan hadis yang dikeluarkan oleh Umar maksudnya gitu. Bukan inovasi Umar, akan tapi Umar melihat Rasulullah melakukan hal itu. Iya. Baik, silakan dilanjutkan lagi, Dokter. Terus nih kalau misalnya masih anak-anak harus gak nih? Kita lihat silakan Ustaz. Bab man sajada Di sujudul qari. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab man sajada li sujudul qari. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah. Wa qala Ibn Mas'ud li Tamim ibni Hazlamin wa huwa gulamun fa qara'a alaihi sajdatan. Fa qala usjud fa innaka imamuna fiha. Iya. Terus Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajdatu fasasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Iya. Ini bab man sajada li sujudil qari. Ada orang yang sujud karena sujudnya qari. Ini ceritanya Ibn Mas'ud bilang nih kepada Ibn Mas'ud baca sujud. Terus ada orang di sebelahnya nih yang dengar gitu. Nggak sujud. Maka Ibn Mas'ud bilang, ente sujud ente. Jadi ini apa pemahamannya bahwa orang yang dengar juga disuruh sujud. Kalau dalam hadisnya kayak gimana? Dalam hadisnya Rasulullah ngamarin kayak gimana? Nah, riwayat yang berikutnya an Ibnu Umar, riwayat dari Ibnu Umar, beliau berkata karena Nabi SAW yaqra'u alaina surah. Rasulullah bacain, ini bukan di sholat Bu nih, lagi bacain. Ini ada surah. Surah yang kita baca adalah yang An-Nahl ya, atau surat Al-Hajj. Kan ada sejadahnya. Pas lagi kan pada ngumpulnya kayak begini Bu nih. Begini tempat pengajian majelis taklimnya Rasulullah kan nggak segede gini Bu. Tempatnya kan sempit ya, tempatnya sempit, atau tempatnya agak luas tapi yang datang bejibun, datang banyak banget. Rasulullah sujud. Payas judu, wanas judu. Kami juga ini para jamaah ini pada sujud. Hatta mayajidu ahaduna mau diajab hati, sampai kita tuh nggak dapat tempat untuk naro ginian. Dahinya. Saking apa? Saking desek-desekannya. Cuman wajib atau sunnah atau enggak? Ya sunnah. Berarti kan kemungkinannya Bu, ketika lagi ramai kayak begitu, ada yang sujud, ada yang nggak sujud. Yang nggak sujud bukan apa-apa, yang nggak sujud karena kagak dapetan tempat, atau mungkin lagi kagak suci ya. Kan boleh pengajian kan nggak harus punya wudhu, nggak punya wudhu atau udah batal. Gimana nih, keluar atau enggak? Ikutin aja terus pengajian. Nggak wajib kok kalau ikut pengajian harus punya wudhu. Tapi pas lagi dibacain imamnya atau ustazahnya lagi baca surah, ternyata surahnya ada sajadah, nah makmum harus sujud atau disunahkan untuk sujud. Nah ini kan kayak kita ngaji Dokter nih. Tadi kan Dokter berapa kali baca? Kali, ya. Ibu-ibu nggak sujud gitu loh maksudnya. Iya.
Nah, ini gimana? Ini kesalahan saya, kesalahannya Mas Agus. Kalau kita beneran Bu ya, beneran lagi ngaji nih. Kalau ini kan lagi taklim ya, lagi belajar. Kalau kita betul-betul lagi ngaji Quran di sini kita baca surat sejadah. Ya saya, Mas Agus, Pak Wahab juga Ustaz Wahab, ibu-ibu semua juga disunahkan untuk sujud. Lagi ada yang lagi head, ada yang lagi men gitu kan. Udah yang lagi men nggak usah sujud. Ada yang belum punya wudhu, gitu. Ada yang punya wudhu, yang nggak punya wudhu nggak usah sujud. Ini pikirnya lagi nih, pikirnya. Oh, iya. Kalau dua itu boleh gak digabung? Oh, disatuin. Maksudnya, ini kan tinggal deket lagi nih. Ntar aja dah gabungin. Ada yang mengatakan enggak, harus satu-satu. Ada yang mengatakan boleh satu kali aja iya. Jangan-jangan kan gini Bu ya, kita nih lagi baca, tahu-tahu ayat sejadah. Tetangga kita nih baca ayat juga yang ada sejadahnya juga. Pas kita shadaqallahul adzim tutup, kita sujud, baru sujud. Atau kita belum sujud ya, tetangga kita baca ayat sejadah juga. Ini kita dua kali atau sekali doang. Nah tetap nih, ketika baca bahasan kayak begini pasti ada dua pendapat. Ada yang pendapat mengatakan satu waktu kita baca, satu waktu kita dengar. Ada yang bilang udah karena kita sejadah, ya udah itu namanya include. Kayak gini Bu ya, kita masuk ke masjid, tahiyat masjid. Tahu-tahu belum tahiyatul masjid kita ini Bu, ada kelupaan kunci mobil, keluar masuk lagi. Terus tahiyat masjid berapa kali? Batal nggak maksudnya pas keluar? Ya kan kita nih baru nih. Nah, contohnya nih, baru masuk ke masjid. Belum tahiyat masjid, belum Bu, tahiyat masjid. Tahu-tahu kita lupa. Mobil kita belum kunci. Kan kita keluar tuh. Keluar, kunci dulu mobilnya. Masuk lagi. Ibu berapa kali masuk masjid? Dua kali masuk. Dua kali masuk. Tahiyat masjidnya berapa kali, Bu? Iya, apalagi kalau ibu bacanya Qur'annya bareng-bareng kan? Iya. Baca surah as-sajadah semua. Wah, hitung berapa jamaahnya. Coba ya, sekarang kita sujud sesuai dengan jumlah jamaah. Kan nggak gitu ya, Dokter ya? Iya, enggak. Gitu. Kayak begitulah kira-kira. Jadi sekali. Iya. Mungkin ada pertanyaan, Bu, silakan. Yang Iya. mau bertanya, ya silakan. Udah nggak apa-apa, duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati Karsono dari Majelis Taklim Nurul Iman, Komplek Binalindo, Jatiwaringin, Pondok Gede. Saya menanyakan Pak Ustadz, selama ini kita ngaji ataupun sholat berjamaah, tidak pernah melakukan, walaupun mendengar atau baca ya, tapi tidak pernah melakukan sholat sajadah. Iya. Bagaimana Sujud saja. Apakah itu berdosa atau tidak? Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa sujud sajadah termasuk sunnah. Iya. Nah ini sunnah yang mana Pak? Iya. Apakah sunnah muakkad atau muakkadah? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan di sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang dari Majelis Taklim Nurul Iman, Komplek Binalindung, Jatiwaringin, Pondok Gede. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz, saya pernah mengikuti tadarus gitu. Karena waktu itu saya belum tahu gitu ya, walaupun suka sering tadarus gitu kalau puasa. Cuma itu sering baca surat sajadahnya tuh jadi bolak-balik gitu, sujud gitu. Saya waktu itu agak kaget juga gitu, tapi ya karena semuanya melaksanakan jadi saya juga ikut juga gitu. Apabila kita waktu itu belum hafal bacaannya, apakah itu tidak ini Pak, maksudnya cuma kita ikut nunduk aja gitu, kita ada ini enggak Pak? Yang penting gerakannya lah gitu Bu ya. Gerakannya aja. Sah atau enggak gitu ya? Ya, sah apa enggak gitu. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Dokter. Ya, soal hukumnya, sunnahnya sunnah biasa atau sunnah muakkadah? Sunnahnya sunnah biasa Bu, bukan muakkadah.
bukan sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau apa namanya, yang pertama tadi saya sering ini, saya belum pernah melakukan, padahal bacanya sering. Ketika ibu mengatakan ini sunnah, berarti kan boleh dikerjakan, boleh tidak. Boleh tidak. Cuman kalau misalnya sekarang udah tahu, mbok yo gitu kan gitu, ikuti. Harusnya kita ya sujud lah gitu, sujud. Kalau nggak punya halangan ya, silahkan di sujud. Nah, bagi yang belum sadar gitu, nanti di rumah tuh bacalah surat yang ada sejadahnya. Baca, sengajain baca, habis baca ketemu sujud. Nih ya Allah, ilmu saya udah dapat, sekarang nih saya sujud sejadah. Iya, iya. Baik. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita bacaannya nggak hafal, boleh nggak baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih? Boleh, Bu. Boleh baca. Alhamdulillah deh. Termasuk saya juga sih. Iya. Iya. Nah, kalau enggak, kita ikutin ya, Ibu ikutin saya baca, para pemirsa ikutin bacaan sujud sejadahnya. Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tahu enggak? Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Iya. Baik, datanya mana tuh sekarang nih? Masih ada waktu, Mas? Siapa masih ada? Nah, datanya mana? Tolong lihat di layar kaca. Surat-surat apa aja? Ibu boleh catat ya. Tadi atau enggak di Quran Al-Hadi sudah ada. Di Quran Al-Hadi yang di sini di Qurannya pilih indeks tematik pilih akidah pilihnya kitab suci. Kitab suci ambil Al-Quran, ambil ilmu Al-Quran, pilih ayat-ayat sejadah. Nah, langsung disebutin boleh nggak, dokter? Iya. Sebutin satu-satu sekarang. Satu-satu nih ya, sambil lihat sini boleh. Ya, boleh. Ibu boleh, pemirsa boleh catat ya di surat Al-A'raf. Al-A'raf 206. Terus kemudian surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du ayat 15. Ayat 15. Al-A'raf tuh surat ke-7 ayat 206, surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 15. Terus surat An-Nahl ayat ke-50, surat An-Nahl surat ke-16 ayat 50. 49 50 berarti. 50 ya, oh iya. 50. Iya. Terus surat Al-Isra sujudnya di ayat 109. 109. Terus surat Maryam ke-19 sujudnya di ayat ke-58. Nah, terus surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 18. Terus surat Al-Hajj lagi. Nah, yang tadi yang Mas tanyain, ini dia di surat Al-Hajj ada 2 kali sujud. Ya, yang pertama tadi di ayat 18, yang berikutnya di ayat 77. Terus di surat Al-Furqan, surat ke-25 Al-Furqan ayat ke-60. Surat An-Naml sujudnya di ayat 26. Ayat 26. Terus As-Sajadah, surat ke-32 sujudnya di ayat ke-15. Surat Shad ayat ke-24. Surat yang ke-8 sujudnya di ayat ke-24. Terus di surat Fusilat ke-41 ayatnya ayat 38. Terus An-Najm sujudnya di ayat ke-62. Dan surat Al-Insyiqaq sujudnya di ayat ke-21. Surat Al-Alaq di surat yang terakhir di ke-19. Ini yang terakhir. Ya. Kok Ustadz gak dibacain sih
Ntar saya tadi Mas Agus udah ceritain, Ustadz kalau baca harus sujud, ini nggak sujud. Masya Allah. Baik, ya mudah-mudahan tadi sudah dicatat ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa saya ingin menghimbau kepada diri saya sendiri dan juga Anda semua ya, untuk sama-sama kita ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan rezeki yang Anda miliki setiap bulan secara rutin ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 7032902493 atau di BRI Syariah 1015184888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik. Tadi sudah dijelaskan dokter ya, suratnya dan ayatnya mana saja, nanti bisa dilihat di Al-Quran Al-Hadi, di situ ada semuanya Ibu ya. Nah baik, sebelumnya saya ingin berikan kesempatan lagi dokter kepada Ibu untuk bertanya, silakan. Yang mau bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rusma Hamim dari Majelis Ta'lim Nurul Iman, Pondok Gede, Bekasi. Yang kami tanyakan sebetulnya seputar masalah sujud sajadah itu Pak Ustadz. Di antaranya, apakah kalau sebagai seorang imam itu dia memberitahukan dulu kepada jemaahnya kita nanti pakai sujud sajadah. Pertama, maklum aja karena kita di kampung Pak Ustadz, jadi jamaahnya itu banyak orang awam gitu, nggak mengenal baca-bacaan tadi itu. Termasuk yang sering dibaca adalah wasjud waqtarib itu Pak Ustadz, itu kan surah Al-Alaq ayat terakhir, itu paling sering dibaca dan paling tak pernah dikerjakan sujud sajadah. Seterusnya ini masalah kunut Pak Ustadz, kunut sholat subuh. Saya memperhatikan ikut sholat berjamaah bersama-sama gitu. Kalau di Masjidil Haram itu memang ada yang membaca, ada yang berdoa, kadang-kadang ada yang enggak Pak Ustaz. Terus apa lebih baik ikut mengangkat tangan ikut berdoa waktu imam membacakan doa kunut atau tidak, atau bagaimana akibatnya Pak Ustadz? Apakah kita merugi atau tidak nggak ikut doa itu karena doa mukhul ibadah katanya. Seterusnya tadi ada sedikit Pak Ustadz. Ini setiap Ramadan kan suka tadarus Pak Ustadz. Pas ayat sajadah kita ganti aja dengan membaca subhanallah tanpa kita langsung sujud Pak Ustadz karena mengejar waktu malam ibu-ibu. Ya, sampai di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Nur Mustafa dari Majelis Taklim Nurul Iman Komplek Bina Lindung Jatiwaringin. Ustadz, ada yang saya mau tanyakan. Tadi Ustadz telah menerangkan ya ada yang baca Quran misalnya, ada ayat sajadah, jadi Qurannya taruh langsung sujud. Yang saya tanyakan gimana Ustadz kalau kita dalam perjalanan atau lagi shopping mendengar dari kaset ayat-ayat sajadah itu gimana Ustadz? Apa nanti di rumah aja apa langsung di situ kan mau lihat orang nanti tuh orang kenapa langsung sujud gitu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik, apalagi kalau dengar masjid yang pakai ini Bu ya. Pengajian kan suka ada masjid juga tuh. Iya. Nah sekarang kan jawabannya kan sekarang kan kita ilmunya udah dapet nih. Ilmunya dapet kan tinggal dipraktekin. Nah soal prakteknya kan kita lihat lagi kondisinya. Tadi Imam Syafi'i mengatakan sebagai pengganti dengan baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu kan dalam kondisi yang kita susah Bu ya, susah. Kalau misalnya kan mau buru-buru kan potong aja ayatnya, nggak usah sampai 100 ayat. Cukup dengan 75 ayat, penggantinya tadi itu buat sujud.
Kan lebih afdol mana ya, lebih afdol ini. Nah Imam Syafi'i menyarankan itu kan buat orang yang kagak bisa Bu. Bukan orang yang bisa. Buat yang bisa sarannya adalah ya sujudlah. Nah, apalagi tadi kita dengar hal yang mengkhawatirkan tadi itu, kita jangan sampai kayak begitu. Ya. Nah, kalau soal kunut ini lagi-lagi khilafiyah. Ada yang kunut dan ada yang tidak. Kalau imamnya kunut, saran saya adalah ikutlah kunut. Kalau imamnya nggak kunut, udah nggak usah kunut sendirian. Kita ikut apa yang dilakukan oleh imam. Itu yang paling enak Bu. Paling tengahnya kayak begitu. Nah, soal satu lagi tadi. Imamnya perlu menjelaskan dulu nggak? Imamnya perlu menjelaskan atau nggak sebaiknya iya. Sebaiknya iya kalau emang makmumnya nggak ini. Nah kalau makmumnya ini semuanya orang pinter, nggak usah. Atau umpamanya imamnya ini lagi baca kayak Ramadan Bu, kan bacanya panjang tuh. Panjang, imam akan bilang nanti ada ayat sejadah, kita akan sejadah. Nggak usah dibilangin ayat sekian, ujungnya sekian, nggak usah. Ntar kalau misalnya ada ayat sejadah, saya akan sujud. Itu boleh diumumin. Boleh juga nggak diumumin kalau udah pada tahu. Nah tadi terakhir berarti situasi Ibu ya, kalau di mall tiba-tiba dengar gitu. Nah, kalau di mall kan gini, hukumnya Bu ya, hukumnya. Kalau saya yang baca, maka hukumnya kan jadi wajib. Kalau saya yang tasmi, saya mendengar langsung, qasid artinya, kepengen emang dengerin, itu kan saya jadi sama dengan yang baca. Tapi kalau yang saya lewat, Ibu kan ke mall bukan mau dengerin Quran Bu, Ibu mau belanja. Pas kebetulan kupingnya dengar Qurannya Quran ayat sejadah. Maka apa yang Ibu lakukan? Ibu sunnahnya lebih lemah Bu, lebih lemah untuk dikerjain. Kalau Ibu mau kerjain boleh sebagai utang ya Bu ya, ntar di rumah di sujud atau musolanya boleh, nanti. atau pas musolanya Ibu sujud. Soalnya Ibu nih kemana-mana suka pakai headphone Al-Quran loh. Oh iya. Jadi kan ngedengerin langsung tuh. Iya. Ya kan, surat sajadah nih gitu kan. Iya. Nggak langsung mikir. Kadang-kadang ini saya Mas, tapi ulama bilang nih nggak bagus. Ini saya berapa kali saya ngerjain. Saya dalam kondisi yang nggak bagus Pak. Maksudnya nggak bagus adalah nggak siap untuk sujud. Kita lagi dengerin nggak punya wudu umpamanya ya, lagi dengerin inian. Saya berhentiin aja tuh kasetnya. Saya tahu nih ada ayat sejadah nih. Pas tinggal 2 ayat saya berhentiin. Cepetin waktu itu. Iya, saya berhentiin, saya matiin. Ini bagus atau tidak bagus? Tidak bagus Bu. Tidak bagus. Terus saya wajib sujud atau enggak? Ya enggak. Kan saya belum ini. Sama kayak begini Bu ya. Ramadan jatuhnya besok. Aduh, saya nggak pengen puasa besok, saya pengen puasanya besokan gitu. Saya bisa nggak puasa? Bisa. Saya terbang aja ke Singapura. Saya terbang ke Singapura, saya boleh nggak puasa? Boleh. Alasannya musafir. Tapi apakah bagus begitu? Enggak bagus. Ya, apalagi udah pulang pergi Singapura, kemana gitu. Masya Allah. Mungkin tadi dokter kalau tadi pertanyaan Ibu ya, kalau sujud itu tadi kan kalau lagi tadarusan kan biasa bacanya ngebut tuh. Yeah. Nah kalau diselingin dengan sujud itu kan artinya ada jeda waktu yang harus dipersiapkan, di spare gitu, ditambahin. Jadi ngejar targetnya jadi berkurang gara-gara sujud gitu loh. Kayaknya nggak enak bener dengernya ya. Itu salah banget Bu kalau kita bilang begitu. Salah banget. Iya, malah justru kita sujud itu pahalanya jadi lebih, jadi nambah. Iya. Enggak, ini juga perlu disampaikan dokter, kadang-kadang kan misalnya, wah ini target ini. Jadi udah kita fokus aja deh. Sujud ntar aja deh belakangan begitu. Jadi salah kalau misalnya kita udah tahu kita nggak ngamalin ya salah. Gitu ya. Iya. Tanyalah kita bilang nih para imam tuh yang bilang sunnah ya, para ulama yang bilang sunnah. Ketika mereka pada dengar, mereka sujud gak Bu? Sujud. Walaupun hukumnya sunnah. Saya nih Bu ya, nggak selamanya yang bilang saya bilang boleh, itu saya kerjain. Contohnya, saya buka baju pakai singlet doang Bu,
pakai singlet doang. Sah gak sholat saya pakai singlet doang? Pakai singlet, pakai celana ya? Sah gak? Saya ngelakuin nggak, Bu? Enggak. Iya, kan nggak selamanya yang boleh itu kita lakuin. Kadang-kadang kita harus memilih yang terbaik. Ini boleh nggak sejadah? Boleh. Kalau babnya bab boleh kan boleh, Bu, nggak sujud ya. Tapi istilahnya nggak etis nggak? Nggak etis. Iya, rugi apa namanya, sombong atau enggak? Ya ada kesan sombong. Iya, merasa pengen ngebut gitu Pengen ya bacanya. ngebut, merasa bahwa lebih afdol khatam dibanding kita sujud. Nah ini nggak benar ini. Gawat juga itu ya. Iya. Iya. Soalnya kenapa kok? Ntar nggak hatam apa nggak dibilang hatam. Nanti ibu-ibu yang lain nanyain, ibu hatam nggak? Enggak. Kenapa? Gara-gara sujud. Itu nggak benar tuh. Secara nilai gimana sih dokter sujud tilawah sajadah itu? Nilai ininya maksudnya kan biasa kalau kita tuh seneng juga kalau ada pahalanya berapa gitu ya. Iya. Sama nggak dengan sujud kalau orang sujud ya? gitu? Kalau orang sujud, manusia paling dekat sama Tuhan kapan, Bu? Waktu sujud. Itu paling dekat. Udah deket lagi. Kan kita lagi baca Quran, Bu. Deket banget, deketin lagi, Bu. Kan kalau lebih dekat kan lebih mantap, lebih enak. Iya. Itu sebagai tanda ketundukan ya, bahwa kita kepada Allah ini membaca Quran sebagai sebuah perintah juga. Iya. Nah ketika di Quran ada perintah lagi untuk sujud, adalah menjalankan perintah yang ada dalam perintah. Iya. Kita lihat nih, Bu, ayat-ayat sejadahnya nih. Ini saya bacain nih ya. Nah, bacain tanda-tandanya jadinya. Di surat yang pertama. Kita sepakati dulu, kita sujud kan ya dokter? Iya. Ini karena untuk belajar ya, kita ntar utang, Bu ya. Ntar kita nyampe rumah kita sujud. Atau yang di pemirsa sujudnya sekali aja karena untuk untuk pelajaran. Innalladzina inda rabbika, ini yang pertama di surat Al-A'raf ayat 26. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu walahu yasjudun. Kata-katanya di sini walahu yasjudun. Nah, kan ada sejadahnya. Di surat Ar-Ra'd nih, Bu ya, ayat 15, walillahi yasjudu, kan ini ada. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi ta'aw wa karha wa didalhum bil guduwi wal asal. Di sini kan ada walillahi yasjudu. Berarti kita sujud. Di sini walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbati wal malaika wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Kenapa kok di sini bukan di sini, Bu? Di sini kan wa yaf'aluna ma yu'marun. Yu'marun di mana? Apa yang diperintahkan? Sujud. Walillahi yasjudu. Berarti sujudnya di mana? Di sini. Bukan di sini. Iya, bukan di ayat walillahi, akan tapi ayat lempengannya, Bu ya, terusannya. Wa yaf'alu ma yu'marun. Oke. Terus di surat Al-Isra, Qul aminu bihi aw la tu'minu innalladzina utul ilma min qablihi iza yutla alaihim yakhirru lil azqani sujada. Ada kata-kata sujada tapi disuruh nianya wa yaquluna subhana rabbana in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ini sebagai kelanjutannya, Bu. Di sini ada sujada tapi belum disuruh sujud, sujudnya wa yaziduhum khushu'a. Satu paket dengan yang tadi. Di surat Maryam wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadau wa bukiya. Ini ada sujada ya. Terus alam tara anallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihimul adzab wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Ini kan di sini lihat tuh semuanya pada sujud sama Allah. Matahari, langit semuanya pada sujud sama Allah. Ente enggak mau sujud? Sombong banget sih, bahasanya gitu. Ibu nggak mau sujud, sombong banget sih. Maka kita disuruh sujud. Iya. Ini yang terakhir ya, kita yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira
la'allakum tuflihun. Di sini kan ada wasjudu. Oh, kita disuruh sujud. Wa idza qila musjudu lirrahmani di surat Al-Furqan, wa idza qila musjudu lirrahmani, kalau dikatakan kepada kalian bersujudlah kepada Allah, qalu wa marrahman anasjudu lima na'muruna wa zadahum nufura. Orang yang ingkar kan nggak mau sujud kecuali lari. Ibu ingkar nggak? Enggak. Kalau ibu nggak ingkar ya sujud. Dokter, ada satu dokter, kan ada surat di Al-Baqarah itu. Iya. Yes, li adama fasa illa iblis aba wastakbar. Itu tidak termasuk. Enggak, itu kan cerita. Oh. Bukan perintah. Perintahnya ke Adam. Oke, oh, suratnya gimana? Ustaz? Wa idh qala rabbuka lil Malaikati malaikati isjudu li Adam. Adam apa sajadu illa iblis. Kan suruh sujudnya li Adam. Oh, Bukan sujudnya kan kepada Adam, bukan kepada Allah. Ya kan? Malaikat ini kan setan kan disuruh sujudnya ke Adam. Yang nggak mau kan iblis ya. Kalau malaikat pada mau. Subhanallah, ini kalau dikaji luar biasa ya ayat gini. Maksudnya ada yang memang berarti semua ayat tentang sujud itu ya pasti ya itu ada cuma segitu Ya, aja dokter. ada perintah disuruh sujud, kita sujud gitu. Tapi ada nggak surat? Berarti ada surat ya Ustaz, yang ada kalimat sujudnya tapi nggak diperintahkan sujud. Itu satu cerita. Cerita Kayak tadi itu ya, di lain juga ada mungkin ya. Ada. Masya Allah. Wah, kalau ini kajiannya nanti lagi deh Bu ya, Mas. Ini ilmu tafsir. Baik, subhanallah. Waduh, kita sudah lengkap nih ya mendengarkan. Insya Allah sekarang mah tinggal bagaimana melaksanakan, kira-kira begitu. Silakan dokter, waktu kita sudah habis untuk kita bersama berdoa. Doanya Baik. sama-sama ini ya, bukan mengamini loh. Ya, bukan mengamini, tapi kita baca Bu. Kita baca Sayyidul Istighfar dengan harapan dengan doa. Para pemirsa juga baca dengan harapan dengan doa. Dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni. Dan kita sama dengan raditu billahi robba. Allah redho dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita, dengan amal soleh kita yang masih sedikit. Tapi Allah redho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ya Alhamdulillah, semoga saja dengan mempelajari ini dapat ilmunya dan kita termasuk orang-orang yang tidak sombong ya, yang selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.